Satu mursyid saya ada yang menerima ilham seperti itu. Berbicaralah dengan hati, mendengarlah dengan hati, berpikirlah dengan hati. Artinya memang hati itu dijadikan sebagai alat apa tadi ya, seperti penetral. Jangan sembarang nerima. Kita mau melakukan sesuatu, kita pakai tenggang rasa dulu. Kalau saya buat ini bagus. Tapi kira-kira tersinggung nggak tetangga saya? Kan gitu. Takutnya tersinggungnya, sudah tidak usah. Itu tadi berpikir dengan hati. Padahal yang kita buat bagus. Ya, kita mau misalnya masang besi itu mungkin dibutuhkan besi apalah dulu katakan lampu supaya terang. Ya, tapi tangga mungkin nggak suka dia depan rumah dia dibuat terang. Kita kan nggak tahu. Gitu kan. Jadi berpikirlah dengan hati dan seterusnya. Itu juga bagus, nggak ada masalah. Bagus itu Pak. Artinya kita sudah masuk ke alam yang lebih spiritual. Gitu ya. Pahami, saya coba memahami dari pendapat-pendapat ulama kita ini. Itu tadi saya sebut dalam kitab Sirah Asrar, hati itu kan ada 4 lapis. Sadrun, dada, lapis paling luar. Nah, setan itu menggoda lewat sadrun. Apa dalilnya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang buat waswas di sudur. Sudur itu bagian luar dari qalbu. Maka setan tidak bisa masuk ke qalbu, dia bagian luar saja, di waswas. Di akal ma'asyi, akal pikiran kita. Akal luar. Qalbu itu masuk lagi akal ma'adi. Itu tadi tegang rasa. Yang dia Bapak ngajak ngomong tadi. Begitu pun bagus, tanya dulu lah. Itu akal ma'asyi. Akal yang ada di qalbu. Dia sudah punya rasa, bisa merasa. Nah, ingin orang lain tidak tersinggung. Walaupun itu baik secara akal kan. Ma'adi. Akal ma'asyi, akal luar. Kemudian akal ma'adi. Kalau ma'asyi itu akal yang tersambung ke sodrun. Akal ma'adi tersambung ke qalbu. Ya. Kemudian akal berikutnya baru ke fuad. Akal yang paling tinggi ke inti hati namanya akal kulli. Itu akal kenabian yang mendekati Allah. Maka Nabi gak perlu belajar sama siapapun, tapi bisa lebih cerdas dari siapapun. Kenapa? Karena akalnya akal kulli. Jadi gak perlu Nabi belajar sama orang lain, karena dia akal kulli. Ya gitu Pak ya. Ya bagus lah Pak. Berarti dia sudah menerima kan. Kadang begini Bapak Ibu, kenapa orang menolak kita? Itu tadi karena dimensi akalnya beda. Orang yang materialistis, dia akal ma'asyi, itu agak sulit dia menembus akal kulli, akal yang dalam. Nolak dia, nggak bisa kita paksa. Itulah makanya Nabi sering mengatakan, Imam Ali pun sama, khatibun nas ala qadri ukulihim. Bicaralah manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ya. Kalau dalam fikih itu gini dia Pak. Kalau di mazhab kita datang di jemaah mazhab Syafi'i, kayak Imam Syafi'i datang dia ke masjid Imam Hanafi, itu murid Imam Hanafi semua. Begitu sholat, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i nanti pakai kunut, itu orang lain nggak bisa terima. Kenapa? Ya ini kan masjid kami, Syafi'i nggak menghargai kan gitu. Maka kitab Indonesia ini begitu juga. Itu kalau dalam fikih. Kalau di dalam ilmu hakikat, dimensi ini kan berlapis-lapis. Jadi kita bisa menemui nyambung apabila dimensi akal kita itu nyatu gitu. Kalau bahasa Nabi apa? Bahasa Nabi dalam hadis sahih dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim dan kitab ini juga Nabi menyebut ruh itu adalah seperti pasukan. Kalau dia saling mengenal, dia berteman. Kalau dia nggak saling mengenal, dia saling menolak, bisa bermusuhan. Kenapa? Mohon maaf nih ya. Kenapa orang salafi memusuhi orang tarikat? Karena akal mereka akal ma'asyi, akal luar. Orang tarikatnya akalnya ini. Mereka nggak bisa mengenali ilmu hakikat ini. Akhirnya mereka musuhin terus orang tarikat. Perhatikan aja. Karena mereka nggak nembus. Saya orang syariat awalnya. Tapi setelah saya meneliti, mendalam-dalami, baru saya nerima.
Dulu dengan tarekat saya takut, saya nggak pakai jin apa enggak. Setelah saya dalamin nggak ada yang pakai jin yang diajarkan guru saya. Yang jin tunduk sama mereka benar, jin takut sama mereka benar. Mereka bisa nyuruh jin karena Allah, karena mereka dekat dengan Allah seperti Nabi Sulaiman, ya benar mendekati. Nah, tapi mereka tidak tunduk sama jin. Ya, mereka jin yang tunduk kepada mereka karena Allah, karena dekatnya mereka dengan Allah, gitu ya. Jin takut sama mereka, ya akhirnya tunduk kan. Ya maafnya, preman tunduk sama jenderal. Hah? Preman tunduk sama jenderal? Tunduk kan? Nah, lalu apakah jenderal akan menggunakan preman untuk keburukan? Kalau jenderalnya baik, tak mungkin. Tapi kalau jenderalnya jahat, ya bisa jadi. Ya kan? Nah, kira-kira gitu. Paham Bapak kan? Ya begitu. Jadi jangan kita klaim ke mereka, sebenarnya hatinya saya perhatikan ke Allah saja. Zikirnya enggak putus-putus, sholatnya khusyuk, hadir hati ke Allahnya luar biasa. Maka mereka kebanyakan ya dunianya enggak terlalu ini. Maka nanti kadang kenapa kita dianggap bodoh? Dia enggak bisa cerna. Sebenarnya orang pintar, cerdas, kalau kita ambil definisi Nabi ya Bapak Ibu ya. Nabi mendefinisikan apa coba? Al-Qayyis. Orang cerdas itu, siapa orang cerdas? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas al-qayyis. Orang yang paling cerdas itu cirinya apa? Orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan dia berbekal beramal banyak untuk sesudah mati. Itulah orang cerdas. Kalau dia belum bisa menundukkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, hancurlah dia. Mati dia, cerdaskah dia? Hancur dia dalam kubur. Orang bodoh namanya itu. Dan dia beramal sesudah mati. Ketika dia beramal baik, berbuat baik, cerdaslah dia. Tahu dia alam bumi ini sementara. Tahu dia dunia hanya sesaat. Tapi kalau dia gak mau beramal, bodoh kamu gak mau beramal. Mati kamu. Gak akan bakal ada yang kamu bawa kecuali amalmu. Imam Ali, ada seorang kafir datang sama dia. Aku gak percaya dengan alam akhirat. Nah, sini sebentar. Diajak Ali dialog rasional. Saya percaya dengan alam akhirat, kamu tidak percaya. Benar? Benar. Kalau alam akhirat itu nanti ada hari pembalasan, tidak ada hari pembalasan, kata Imam Ali. Kamu tidak percaya dengan akhirat, kamu untung tidak? Gak dapat untung. Saya untung tidak? Gak dapat untung. Ya namanya gak ada balasan di akhirat. Kalau nanti balasan akhirat itu ada, saya percaya dengan alam akhirat, balasannya ada, surga baik. Kamu tidak percaya dengan akhirat, saya untung atau rugi? Untung. Kamu untung apa rugi? Rugi. Jadi di posisi manapun kamu tetap rugi. Kenapa? Kamu tak percaya dengan balasan akhirat. Kalau alam akhirat ada balasannya surga neraka, kamu tak percaya, kamu juga nggak dapat apa-apa. Kalau itu ada, saya yang untung, kamu tetap rugi. Kamu tetap di pihak yang rugi. Percaya tidak percaya itu menyebabkan kamu rugi. Lebih bagus kamu ikut saya. Saya tetap di pihak untung. Karena kalau ada balasan akhirat, saya dapat balasan akhirat yang baik. Kamu tetap rugi. Terpikir dia, akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Dibawa ke rasionalnya. Kenapa? Karena akalnya akal ma'asyi, dia harus dirasionalkan. Orang yang akalnya ma'asyi ya harus kita rasional, Pak. Saya sering bilang, kalau kamu tidak percaya dengan tarikat, tidak percaya dengan tasawuf, saya bukan bohong. Coba perhatikan sholat kamu. Coba kamu nanti, mohon maaf saya bilang. Saya tidak untuk mencela, untuk melemahkan. Tapi saya ingin buktikan. Coba kamu terus di Jemaah Salafi, di situ. 10 tahun kau di situ. Coba, khusyuk gak sholatmu? Silahkan belajar sama guru-gurunya. Buktikan saja, kafah binafsikal yaum. Cukup dirimu menjadi saksi. Karena kamu terus menghina tarikat, saya bilang. Coba silakan saja. Kita buktikan. Kita nggak usah pakai inilah. Misalnya nggak usah pakai mencela. Kita alami sendiri aja gitu. Nggak usah saling mencela, alami sendiri aja. Kalau saya sudah ngalami, setelah saya masuk syarikat, sholat saya sangat khusyuk. Dan saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan sampai sekarang bisa saya buktikan. Sederhana membuktikannya Bapak Ibu. Coba perhatikan saya nih. Ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Orang yang berhak syariat tidak berhakikat sholatnya, pasti sholatnya cenderung seperti ini. Allahu Akbar,
Benar? Allahu Akbar. Benar? Allahu Akbar. Gerakannya kan gitu kan? Allahu Akbar. Dia masih merasa dirinya itu ada. Dia sadar yang gerakan itu diri dia. Tapi orang yang di alam hakikat, sudah belajar hakikat, dia sholatnya, gerakannya, dia tidak mau dari egonya, akunya aku. Dia akan masuk ke level yang lebih dalam. Allahu Akbar. Beda gak? Beda gak dengan yang biasa? Yang biasa, Allahu Akbar. Yang tarikat, Allahu Akbar. Halus kan? Beda nggak? Beda. Kita menghadap Allah yang bermain ruhani kita. Allah. Saya menatap Allah Ta'ala. Menatap sifatnya seperti melihat dia. Beda. Dari praktik saja nanti sudah beda kelihatan. Halus dia. Ada orang bilang kalau nggak ngerti dia dua-dua. Oh, tarikat tuh pakai jin. Coba lihat orang kerasukan jin. Apa yang terjadi? Jin itu alamnya lebih kasar. Setiap orang kerasukan jin, ngomongnya kasar kan? Gerakannya kasar kan? Ini gerakannya sangat halus. Mana ada orang pakai jin halus begini, Bapak Ibu? Ini pakai ruh. Ini halus gerakannya. Ada jin di sini, jin dekat di sini kebakar. Gak sanggup mendekat. Karena kita hadir hati ke Allah, energinya sangat kuat. Gak kuat mereka mendekati kita. Ya, kecuali setan, karena setan dapat izin, dia goda was-was. Paham? Nah, maka jangan mendoga-doga. Kalau mau menghakimi segala sesuatu, hakimi pakai ilmu yang benar. Jangan pakai duga-dugaan. Siapa yang berhukum pakai duga-dugaan, dia sebenarnya orang celaka. Fikih menghukumi dengan dalil, dengan kekuatan, dengan bukti, dengan rasional. Ilmu tasawuf juga menghakimi dengan membuktikan kenyataan, gitu ya. Bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak bisa diajarkan, sudah diam sendiri, pakai sendiri aja. Itu aja sebenarnya ilmunya. Iya. Ada suatu kelembutan ya. Lembut. Kita mengendalikan diri ini ya. Iya. Untuk mengendalikan perlu literasi. Iya. Nah, proses kan harus buku-buku ya. Kalau tanpa kita merujuk buku-buku dan ilmu yang lain ya, berarti tingkatan literasi itu akan menunjukkan kemampuan kita untuk masuk ke dimensi yang berbeda-beda ya. Iya. Tapi secara umum literasi kita rendah, gimana? Secara umum? Literasi kita rendah. Ya belajar lah Pak. Belajar sama ahlinya. Saya sering bilang sama di jemaah tuh, kalau belajar sama ahlinya. Jangan belajar dengan bukan ahlinya. Belajar fikih syariat sama ulama fikih. Belajar ilmu hakikat sama ulama ahli hakikat. Jangan Bapak Ibu belajar hakikat dengan ulama syariat. Gak nyambung dimensinya, Bu. Gak nyambung. Itu sama dengan ibu nanti sakit jantung datang ke dokter hewan. Nyambung gak? Gak nyambung. Ya, orang di sana, di Baduy sana, gak pernah lihat internet, gak pernah lihat TV, di dalam pedalaman datang. Aku sakit jantung dong. Dokternya, kenapa datang kemari Bu? Dia dokter kan dokter. Dokter kan bisa ngobatinya kata orang. Ya tapi Bu, saya dokter hewan. Gak mau saya, dokter pokoknya dokter. Susah kita Bu, gak nyambung. Ya. Karena ilmu ini banyak, kedalaman ilmu fikih. Maka saya sebut tadi, saya mohon maaf tadi nyebut nama. Ada seorang ahli ustadz besar, nggak usah lah sebut namanya. Tadi kayaknya belum bisa sebut. Ustadz besar, nggak paham dia tadi tentang kenapa Nabi Muhammad bisa menjelaskan wajah Nabi Isa begini, wajah ini, wajah ini, wajah ini. Nggak bisa jelasin, karena dia ahli syariat, nggak ahli hakikat. Kalau kita di hakikat ya gampang jelasinnya, udah tahu ilmunya. Ya memang ruh itu kalau dia menampakkan diri dalam bentuk cahaya seperti wajah saya, kelihatan wajah rohaninya. Tapi dia seperti hologram, kalau kita pegang gini nggak ada. Atau gampangnya, Bapak Ibu pernah sering mimpi kan? Ketika Bapak Ibu mimpi,
Yang bapak ibu itu alam lihat itu alam ruh, jiwa nafsinya, nafsaninya. Nah ketika kalau kita pegang alam mimpi itu kan nggak bisa. Bisa nggak dipegangnya? Nggak bisa. Tadi mana dia? Itu nggak ada jasadnya kayak begini, nggak pakai jasad gini. Tapi kita melihat seperti berjasad gitu. Tapi bukan jasad ini. Cobalah sentuh, pasti nggak bisa. Tapi makanya bisa dikenali. Nah, gitu deh ya. Setelah menyatu dengan jasmani untuk membedakan dia dengan yang lain, pertanggungjawaban, maka dia nanti bentuknya kelihatan seperti diri kita. Gitu.